Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu kembali dalam ibadah wanita pemuritan perempuan Ester. Dan kita percaya bahwa sore hari ini masing-masing kita boleh diberkati, boleh bersekutu bersama-sama. Kondisi memang semakin sulit untuk kita untuk bertatap muka, baik untuk Samarinda maupun untuk Kota Kartanegara. Tapi kita percaya tidak ada yang bisa menghalangi kerinduan kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian, kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernahlah di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan bersama, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak
syukur pada Yesus. Terima kasih Tuhan, sampai sore hari ini kasih Tuhan, penyertaan Tuhan masih tetap kami nikmati. Kami mempersiapkan hati kami dan hidup kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, Engkau sendirilah yang menuntun hidup kami. Kami tidak bisa bersandar dengan kekuatan kami. Kami bahkan tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri, bahkan mengandalkan manusia. Karena itu Tuhan Yesus, sore hari ini kami mau dekat dan mengandalkan Engkau. Firman-Mu berkata Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau. Dan kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu waktu kami mendengar firman Tuhan, melakukannya, kami mengandalkan Engkau. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Sebagai istri, sebagai ibu, sebagai wanita Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman. Tolonglah kami dan ajarilah kami untuk kami selalu berjalan dalam kehendak Tuhan. Pimpin kami, kuatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima firman Tuhan yang menolong kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, menerima firman Tuhan yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Dan selama firman Tuhan diberitakan, jika ada ibu-ibu atau para singles yang mau didoakan, ada pokok-pokok doa, bisa menuliskannya di kolom komentar ya. Baik, kita akan belajar bersama tentang wanita. Hari ini kita akan belajar, biasanya saya membawa firman Tuhan tentang tokoh-tokoh wanita, tapi sore hari ini kita akan belajar tentang istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Mari kita buka Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-10. Amsal pasal 31 ayat yang ke-10. Saya akan baca. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Sekali lagi, Amsal 31 ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Who can find a wife of noble character? Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia cakap, tapi dalam bahasa Inggris noble character. For his value, nilainya, is far more, jauh lebih daripada rubis. Who can find a wife of noble character, for her value is far more than rubis. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa cakap itu bicara karakter ya. Noble karakter itu artinya karakter yang mulia. Waktu kita ngomong kecakapan, berarti itu berhubungan dengan karakter. Karakter itu artinya, kata dasarnya dari karakter juga, bahasa Yunani, yang artinya menyerut, memotong, mengukir. Jadi ada yang diserut, ada yang dipotong, kemudian setelah itu ada diukir ya. Ini berkenaan dengan kualitas-kualitas hidup wanita seseorang yang menonjol, istimewa ya, menonjol dan istimewa. Waktu kita bicara karakter, berarti ada bagian-bagian yang dipotong. Istri yang cakap, istri yang berkarakter mulia, itu adalah wanita
yang sama. Ya, pada umumnya wanita mengalami banyak tekanan, tantangan dalam hidup ya. Juga tidak sempurna, bisa-bisa juga tidak konsisten ya. Wanita yang berkarakter mulia ini juga punya kekurangan dan juga sesekali mengalami konflik yang cukup berat. Apakah wanita berkarakter mulia pernah gagal? Sama dengan wanita pada umumnya. Wanita berkarakter mulia juga bisa gagal. Wanita berkarakter ini karena dia bukan wanita yang sempurna, tetapi yang membedakannya adalah waktu istri yang cakap, istri yang berkarakter mulia itu yang membedakan dia dari wanita-wanita yang lainnya adalah dia punya ketetapan hati untuk belajar mengembangkan keharmonisan sejati dan sikap-sikap, sifat-sifat yang baik ya, yang menghargai kehidupannya, menghargai Tuhan. Jadi wanita istri yang cakap itu bukan berarti dia tidak punya masalah dalam hidup. Ya, wanita istri yang cakap, istri yang berkarakter mulia ini bisa juga sekali lagi mengalami banyak kegagalan dan konflik, tapi bedanya di ketetapan hati. Apapun yang terjadi, tekanan ya, masalah, kegagalan, itu buat wanita yang berkarakter mulia atau wanita yang cakap ini justru menjadi sebuah kesempatan untuk mengembangkan dirinya semakin harmonis, semakin berdamai ya dengan dirinya. Nah, firman Tuhan berkata dalam Amsal, dia lebih berharga daripada permata. Ya, jadi wanita, istri yang cakap itu lebih berharga dari permata. Amsal 31 ayat 10 untuk ibu-ibu yang baru gabung. Kalau lihat dari ayat ini berarti yang lebih berharga itu apa? Atau siapa? Apakah apa lebih berharga dari siapa? Ataukah siapa lebih berharga dari apa? Apakah istri yang cakap lebih berharga daripada permata apa? Ataukah apa permata lebih berharga daripada siapa, yaitu wanita? Nah, ini menjadi bahan perenungan kita, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena seringkali kita sendiri sebagai wanita yang cakap, kita lupa yang esensi dalam hidup kita adalah siapa kita, bukan apa yang kita miliki. Ya, waktu kita ngerti siapa kita, kata firman Tuhan, maka kita akan mengerti harga kita. Harga kita itu lebih daripada permata. Kapan wanita itu menjadi harganya lebih dari permata? Waktu ia punya karakter mulia. Istri yang cakap, a wife with noble character. Kalau kita menjadi wanita yang jauh lebih berharga dari permata, maka kita harus menempatkan diri kita sebagai wanita yang mau diserut, yang mau dipotong, yang mau diukir, atau karakter ya. Karena karakter artinya ada bagian-bagian hidup kita yang kita siap untuk potong karena tentu saja itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu kita berkaca dan bercermin dengan firman Tuhan lewat situasi-situasi yang tidak nyaman dalam hidup kita, justru kita akan mengetahui siapa kita. Apakah penilaian kita masih apa yang lebih penting atau siapa? Waktu kita menempatkan pada tempat yang benar, maka kita akan melihat kita lebih berharga dari permata. Siap diserut, siap diukir ya, bahkan siap dipotong. Kenapa karakter itu artinya serut, potong, kemudian ukir? Karena sebenarnya Tuhan itu ada di dalam diri kita.
Pribadi-pribadi Tuhan itu Tuhan waktu menciptakan kita itu serupa dan segambar dengannya. Tapi kemudian ada hal-hal yang tidak ilahi, yang bukan dari Tuhan, yang juga lengket ya, yang juga akhirnya menjadi kehidupan natural kita. Dan karena itu sebagai wanita, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan dipertahankan, tapi waktu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, karakter-karakter yang tidak istimewa, yang tidak unggul, maka kita harus bersedia di hadapan Tuhan untuk memotongnya meskipun itu sakit. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perempuan itu punya karakter mendasar yang Tuhan letakkan ya. Kepada semua perempuan, karakter mendasar itu ada ya. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, apa karakter itu? Dikatakan begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maksudnya tidak baik kalau Adam itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi karakter perempuan dalam Alkitab yang paling mendasar yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah penolong, pribadi yang suka menolong, pribadi yang suka, yang tidak tahan ya melihat orang itu dalam keadaan sulit, dan dia hadir dengan hatinya Tuhan sebagai penolong. Nah, Nobel karakter yang mulia, istri yang cakap itu bicara kita kembali pada mengapa kita diciptakan, yaitu apa? Seorang penolong. Kita diciptakan manusia sebagai seorang penolong. Penolong itu ezer ya, dalam bahasa aslinya ezer itu hanya ada dua di dalam Alkitab. Yang pertama itu bicara Tuhan sendiri yang suka menolong umatnya ya, dan yang kedua perempuan, yaitu orang yang kemudian diciptakan oleh Tuhan untuk menolong Adam, bahkan menolong orang banyak. Nah, memang kita setara dengan pria, tapi kita beda fungsi. Kalau pria itu adalah kepala rumah tangga dalam keluarga, dan istri itu sebagai penolong. Siapa yang ditolong oleh ibu-ibu, oleh saya, yaitu suami kita masing-masing dan anak-anak kita, dan juga wanita-wanita lainnya. Ya. Waktu kita berusaha untuk menolong suami, anak-anak, dan wanita-wanita yang lainnya, berarti ada kemauan dari kita untuk semakin cakap dan semakin memiliki karakter yang mulia, yang pasti Tuhan maui. Nah, permasalahannya kalau kita mau jujur, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita merasa kita yang harus ditolong. Betul? Ya. Seringkali kita merasa loh, memangnya saya terus yang harus menolong, terus kapan saya harus ditolong? Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, seringkali juga ada masalah-masalah lain yang muncul, misalnya siapa saya, mestinya saya yang ditolong, saya tidak mampu menolong suami saya tidak bisa menolong anak-anak saya dengan maksimal, apalagi di masa-masa daring seperti ini. Saya bukan guru matematika, saya bukan guru bahasa Inggris, terus saya harus menolong anak-anak saya berbahasa Inggris, tidak mungkin gitu ya kan. Saya terbatas, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bicara menolong suami, menolong anak-anak itu adalah bicara bagaimana kita mau bertumbuh dengan benar, ibu-ibu. Bertumbuh dengan benar dalam apa? Pertama, dalam gambar diri kita. Dalam gambar diri kita, adakah kita sudah bertumbuh dalam gambar diri yang benar? Nah, perempuan casingnya itu nyata dan jelas. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara pria dan wanita. Casingnya wanita, tapi permasalahannya banyak wanita, banyak perempuan casingnya saja yang perempuan. Tapi software di dalam itu hati, bicara hatinya belum jadi hati penolong. Mungkin hatinya belum bertemu dengan Tuhan ya. Dan sulit untuk menerima diri sebagai wanita. Kayaknya lebih enak deh tercipta jadi laki-laki daripada jadi perempuan. Jadi perempuan sibuk. Kalau jadi pria enak main perintah.
Contohnya seperti itu, saya bertemu dengan banyak sekali wanita yang berkata seperti itu. Kok saya harus seperti ini? Kalau saya pria kayaknya saya lebih nyaman, lebih enteng hidup saya. Nah, waktu kita mau jadi ezer, jadi penolong, itu bicara bagaimana kita harus menerima diri kita dan mau bertumbuh dalam gambar diri yang benar sebagai seorang wanita. Penolong itu berbeda dengan pembantu. Kalau pembantu ada gajinya, tapi penolong itu pengabdian kepada Tuhan dan kepada keluarga, ya. Nah, penolong itu beda dengan perongrong. Penolong itu memberi, perongrong itu mengklaim sesuatu untuk dirinya. Tapi yang Tuhan mau bagi kita adalah kita jadi penolong. Ibu-ibu jadi penolong, wanita-wanita belajar jadi penolong. Kita harus menerima gambar diri dari Tuhan bahwa kita itu adalah seorang penolong, ya. Atau ada juga ibu-ibu yang bilang begini, masih untung pembantu dibayar, aku udah kerja dari bangun tidur sampai mau malam, gelap, dari gelap kepada gelap, kerja keras dan juga tidak digaji. Itu bedanya ibu-ibu. Tapi waktu kita mengerjakan pekerjaan kita sepanjang hari dengan hati yang bersukacita, sebagai sebuah investasi kehidupan bagi generasi selanjutnya, bagi keluarga kita, maka saya percaya bahwa kita berkat penolong itu dari Tuhan, ya. Ada hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan, justru itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, wanita penolong itu juga bicara bagaimana kita mau bertumbuh dalam emosi yang benar, ya, emosi yang benar. Waktu saya tidur tadi malam, ibu-ibu, saya bangun tidur, lengket satu kalimat di dalam kepala saya. Saya pikir-pikir kenapa Tuhan kasih kalimat ini kepada saya begitu kuat. Jadi begini, kekerasan, satu hal yang saya pikirkan sepanjang hari ini adalah kekerasan. Dan kekerasan itu bisa menimbulkan luka. Kekerasan akan menimbulkan luka di tubuh, di jiwa, bahkan di dalam roh. Nah, kekerasan itu bukan hanya secara fisik yang kita tahu, tapi bisa juga lewat kata-kata, ya, kata-kata. Sampai ke bagian kata-kata yang membranding orang tidak sesuai dengan penciptaan awal Tuhan. Misalnya Tuhan menjadikan pria itu, menjadikan kita, menjadikan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang kuat, yang sukses, yang pintar. Tapi kita bisa saja salah bicara, bilang dasar kamu bodoh. Nah, itu contoh. Itu adalah kekerasan. Dan itu seperti pedang, ya, silet, samurai, apapun itu yang tajam-tajam yang bisa merusak keadaan orang. Nah, kita wanita juga, pastinya kita waktu bertumbuh tidak semua aman-aman, ya, tidak semua aman-aman. Bisa saja kita menerima perlakuan-perlakuan kekerasan secara kata-kata, secara fisik, ya, dari orang lain. Bisa jadi dari orang tua kita, bisa jadi orang-orang di sekeliling kita, bisa juga melalui pelecehan-pelecehan yang ada. Nah, tetapi ibu-ibu, kita kalau mau jadi Nobel character, istri yang cakap lebih berharga dari permata, wanita wife with a noble character, maka kita harus berkembang dalam emosi yang benar. Kalau ibu-ibu masih ada luka, masih ada hal-hal yang mengganjal, dan itu akhirnya terbawa dalam kehidupan kita, dalam kita mempolakan rumah tangga kita, pola asuh kita dalam keluarga, maka sore hari ini itu yang menghalangi datang kepada Tuhan, ibu-ibu. Datang kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk memulihkan, minta Tuhan untuk menjamah, sehingga emosinya tadi yang tidak benar itu menjadi emosi yang benar. Emosi itu dua, ibu-ibu. Kalau dia benar akan melahirkan kepekaan. Emosi yang bermasalah akan menghasilkan problem, ya, problem emosi wanita.
Tetapi waktu kita mau berkembang dalam emosi yang benar, maka kita akan melihat bahwa emosi kita akan melahirkan kepekaan-kepekaan yang akhirnya kita bisa lebih maksimal lagi menjadi seorang penolong, ya. Nah, penolong itu juga ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang cakap, istri yang cakap, ya, wanita yang cakap itu juga hidup dalam panggilan Tuhan. Ya, setidaknya ada 3 panggilan yang harus kita lakukan sebagai seorang wanita. Yang pertama, panggilannya itu care, mempedulikan. Siapa yang dipedulikan? Anak-anak kita, ya. Caring, kita berfungsi dalam keluarga kita. Yang kedua, karakter, kita ada di situ untuk membentuk karakter kita, karakter anak-anak kita, ya. Kemudian calling kita yang ketiga adalah panggilan kita yang ketiga adalah calling, C yang ketiga. Jadi 3C, care, karakter, dan calling. Kita membantu anak kita untuk menemukan panggilan hidup mereka. Bahkan mungkin bukan anak, tapi justru kita juga istri bisa juga membantu suami kita untuk menemukan panggilannya, gitu ya. Nah, ini adalah hal yang penting untuk kita lakukan untuk kita bertumbuh menjadi istri yang cakap, wanita yang cakap, ya. Sekali lagi ibu yang baru bergabung, sore hari ini kita bicara tentang istri yang cakap, lebih berharga dari permata. Ayatnya dari Amsal 31 ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Who can find a wife of noble character? For her value is far more than rubies, ya, lebih berharga dari permata. Nah, ibu-ibu, kita lanjutkan. Nah, beberapa hal yang harus kita pikirkan selanjutnya adalah kalau kita sudah menyadari kita adalah seorang penolong dengan hatinya Tuhan, ya, dan disitulah kita mendapatkan keberhargaan kita waktu kita menolong, maka kita akan melihat betapa Tuhan itu akan memberi, kita akan menyadari bahwa kita punya perhiasan-perhiasan sebagai seorang wanita, ya. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 berkata begini, perhiasanmu janganlah secara lahir, ya, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, amin, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, jadi ada perhiasan kita 2, Ibu. Jadi bukan sekedar anting di telinga, kalung di leher kita, cincin di jari-jari kita, bukan itu perhiasan juga, tapi perhiasan seorang penolong itu 2. Yang pertama, roh yang lemah lembut. Yang kedua, roh yang tentram. Roh yang lemah lembut ini bicara perhiasan. Kapan kita akan dapat perhiasan itu? Waktu begini, waktu kita dapat tekanan, masalah dalam hidup, kita mau datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau bentuk lagi dalam hidup saya, ya. Waktu ada persoalan, tidak menyalahkan orang lain, tetapi mulai bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau untuk saya ubah lagi? Jadi roh yang lemah lembut itu adalah roh yang bersedia dibentuk, gampang dibentuk oleh Tuhan. Sementara yang kedua, roh yang tentram itu juga adalah perhiasan kita. Ini bicara dalam situasi-situasi yang sepertinya hektik, yang berat, yang tiba-tiba datang, kita tetap tenang dan tidak panik. Ibu-ibu, tetap tenang dan tidak panik, ya. 2 perhiasan ini akan menolong kita untuk terus bertumbuh sebagai wanita yang cakap, ya, sebagai perempuan yang cakap, perempuan dengan karakter mulia, ya. Apakah Bu Mika pernah mengalaminya? Ya, ibu-ibu. Anak-anak saya juga bermain dengan anak-anak yang lainnya, dan mereka juga bisa saja waktu mereka bermain ada kecelakaan gitu, ya, keluar darah di kepala, itu pernah saya alami.
Tapi kemudian ibu-ibu, saya bersyukur kepada Tuhan, saya sudah mengerti firman Tuhan ini. Saya lebih tenang, saya tenangkan anak saya, dan kami cepat-cepat mengobati kepala anak-anak saya yang nomor 1 pernah, nomor 3 pernah yang luka-luka, darahnya keluar besar. Dan hati saya dengan mudah bisa mengampuni anak meskipun orang tuanya tidak minta maaf sampai hari ini. Ada banyak yang terjadi. Bulan Januari tahun lalu rumah kami terbakar habis, ya. Puji Tuhan ada beberapa barang yang masih bisa dipakai, ya. Tetapi kami kehilangan tempat tinggal, dan waktu api itu sebenarnya masih jauh dari rumah, ya. Saya datang ke mobil pemadam kebakaran untuk cepat-cepat masuk di halaman gereja, karena mobil berapapun pemadam kebakaran itu bisa masuk sebenarnya. Tapi kemudian situasinya mungkin ada teori-teori pemadam kebakaran yang saya tidak mengerti. Ternyata angin yang memang ke arah rumah kita, dan mereka tidak boleh berhadapan langsung dengan angin. Akhirnya dengan cepat rumah itu terbakar, dan saya cuma bilang, Tuhan Yesus, Engkau baik, Kau tetap baik. Rumahku habis, Engkau tetap baik Tuhan. Semenjak itulah kami tinggal di rumah ini. Ini rumah bukan rumah yang di Maduningrat, ya, tapi ini rumah berkat dari Tuhan, dipinjam oleh salah satu anak Tuhan yang ada di Bontang dan Kutai Barat. Nah, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, ibu-ibu, yang bikin kita tiba-tiba hilang segalanya, hilang sebagian, dan kayaknya itu berharga sekali. Tapi puji Tuhan, ada perhiasan yang tidak bisa hilang. Itu di dalam diri kita, yaitu roh yang lemah lembut dan roh yang tentram. Kiranya dua perhiasan ini akan terus meningkat nilainya, ya, dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini pastikan identitas kita, ya. 1, mari kita pastikan identitas kita. Siapa kita? Perempuan yang suka menolong, ya. Ingat, itu identitas kita. Tanamkan itu baik-baik di hati kita, di pikiran kita, di hidup kita. Yang kedua yang harus kita tanamkan, yang harus kita pastikan adalah nilai kita. Apakah saya lebih bernilai atau apa yang saya miliki lebih bernilai? Apakah saya perempuan lebih bernilai dari permata atau permata lebih bernilai daripada saya? 2, pastikan harga kita, ya, harga kita, nilai kita. Yang ketiga, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, melalui firman Tuhan sore hari ini, pastikan perhiasan kita. Pastikan perhiasan kita apa? Roh yang lemah lembut dan tentram, atau perhiasan kita adalah sesuatu yang lengket di tubuh kita tetapi tidak lengket di jiwa dan roh kita. Pastikan perhiasan kita. Karena itu ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sore hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita. Ingat, kita lebih berharga daripada permata. Kita adalah seorang penolong, kita bernilai, ya. Dan siapakah? Kalau ada pertanyaan, istri yang cakep siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Kiranya itu adalah kita, ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan sore hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian dan kita berdoa. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu lebih berharga, hidupmu berharga bagi Allah.
kasih buat firman Tuhan yang datang sore hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus memiliki karakter-karakter yang mulia, karakter istimewa yang unggul yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan sore hari ini Tuhan. Firman-Mu datang bagi kami untuk kami kembali mengingat bahwa diri kami lebih bernilai dari apapun yang kami miliki, bahwa diri kami lebih berharga dari permata. Dan terima kasih Tuhan, Engkau juga mengingatkan kami sore hari ini untuk kami terus memiliki perhiasan-perhiasan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu roh yang lemah lembut dan tentram. Kami juga bersyukur Tuhan karena melalui penebusan darah-Mu Yesus kami diubahkan, kami diangkat, kami memiliki harapan yang baru di dalam Engkau. Sehingga apapun Tuhan masalah yang ada, waktu kami berjalan bersama-sama dengan penebus kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, maka ada kekuatan yang baru, ada pertolongan, ada pencerahan yang Tuhan kerjakan. Sehingga kami melalui masalah-masalah tidak semakin terpuruk, tetapi justru melalui masalah-masalah hidup kami semakin mengerti esensi kehidupan kami. Kami boleh mengerti Tuhan apa yang harus kami kerjakan, apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau bentuk melalui hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, sore hari ini kami naikkan pujian syukur kami buat Engkau Yesus Tuhan yang terus berkarya dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap wanita-wanita yang sudah bergabung dan menerima firman Tuhan, baik saat ini maupun di siaran tunda. Kami berdoa kiranya di dalam nama Yesus semakin bertumbuh dalam harga yang sesuai dengan kehendak Tuhan, semakin bertumbuh dalam perhiasan-perhiasan yang ada di dalam Tuhan, semakin berfungsi sebagai penolong bagi suami dan anak-anak, bahkan bagi wanita-wanita yang lain. Di masa-masa yang sukar seperti ini Tuhan tolong agar kami wanita-wanita Tuhan, ibu-ibu yang ada, para single wanita yang ada, semakin kreatif dan berinovasi, sehingga tidak tertinggal, tapi justru ya Tuhan, masa-masa pandemi ini membuat kami semakin berkarya lebih lagi. Hamba berdoa Tuhan, kiranya setiap keluarga-keluarga bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin setiap wanita semakin di dalam keluarga, semakin membuat keluarga itu mau dimuridkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan, kami boleh menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, keluarga yang melewati banyak-banyak hal tidak dengan sendirian dan pemikiran sendiri, tetapi berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan oleh kuasa bilur-Mu, oleh kuasa-kuasa-Mu yang besar ya Tuhan. Sertai setiap keluarga ya Tuhan dengan kekuatan yang baru. Mereka yang kesulitan dalam soal keuangan, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan hal-hal yang indah untuk mereka boleh mengerjakan sesuatu yang dapat mencukupi kehidupan kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh setiap wanita-wanita Tuhan, baik berada dalam rumah sebagai ibu rumah tangga, mendampingi anak dalam sekolah online, mendampingi suami ya Tuhan, dalam mengerjakan rumah tangga, kami percaya ada kekuatan dan hikmat yang baru, dan biar kami boleh melakukannya dengan sukacita yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami, dan kami mengucap syukur buat persekutuan yang Tuhan izinkan boleh bertemu satu dengan yang lainnya. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan KDC, baik yang ada di luar raya Tenggarong, Samarinda, bahkan dimanapun saja berada. Kiranya kami terus bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan yang besar. Kami terpisah secara tempat, kiranya kami semakin menyatu dalam kasih Tuhan, menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang memuridkan generasi, jemaat yang melahirkan generasi yang takut akan Tuhan, dan jemaat yang melakukan amanat agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat persekutuan ini, dan pertemukan kami dalam pertemuan wanita minggu depan dalam ibadah yang semakin diberkati dan kami semakin bertumbuh.
Ini doa kami Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu, dan kami akan menutup ibadah ini dalam satu nama yang hidup, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ini berkati, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu. Kita akan ketemu lagi minggu depan, hari Jumat pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah, GMT plus 8. Dan saya percaya bahwa hidup kita akan terus bertumbuh. Tidak ada yang bisa menghalangi. Yang penting kita terus berkerinduan untuk terus belajar diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom.